mana mereka yang Kok gitu, ngejek-ngejek kau. ya ini mau mereka mengenal Ya udahlah, biarlah semua hidup dan mati dalam bersetia dengan magari akidah Islam. Tapi itu dia sementara. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Ahizuma ini lucu deh kaum muslimin, lucu sekali. Saya menontonnya pun sampai terpinggal-pinggal gitu ya. Sampai alay, itulah Kristen tuh lucu-lucu memang, sudah pun salah ngotot pula tuh, dikasih tahu tak mau tahu, itulah Kristen. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Liban. Ya, penyaliban, oke. Ya, silakan. Siapa yang disalib sebenarnya? Yang disalib itu menurut hukum Yahudi adalah pembuat kejahatan yang setara dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Menurut Islam yang disalib itu adalah orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, yang benci kepada pencipta langit dan bumi dan benci kepada para nabi dan rasul. Saya tanya siapa namanya? Tidak disebutkan namanya. Siapapun yang melakukan kemaksiatan maka dialah yang kemudian yang disalibkan. Intinya dengar, intinya yang disalib itu adalah pelaku kejahatan. Allah SWT tahu nggak siapa yang disalib? Sudah pasti tahu, tapi tidak dijelaskan, tidak dituliskan di dalam Al-Quran karena itu tidak penting. Tahu. Bukan berarti tidak dituliskan dia tidak tahu. Ini diskusi apa ini? Diskusi apa ini namanya? Kan saya tanya. Ini diskusi apa namanya? Itu maha tahu kan siapa yang disalib? Iya tahu, tapi tidak dituliskan, tidak difirmankan namanya. Kenapa dia tidak firman, tidak kasih tahu? Tidak disebutkan namanya. Kenapa? Salah satu hikmahnya agar manusia menggunakan akal sehatnya. Kenapa kau bilang Yudas? Kau melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Yudas. Kenapa dikatakan Yudas? Saya buktikan kalau itu adalah Yudas. Bahwa Yudas disalib. Saya buktikan bahwa yang disalib itu Yudas. Oke, boleh? Ayo. Boleh ya? Ya. Oke. Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi penyesat itu datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Yohanes 18. Oh diamlah dulu monyet. Yohanes 18 nomor 5. Ketika kemudian Yudas datang menangkap Yesus bersama dengan tentara Romawi, tiba-tiba saja ada kejadian dahsyat terjadi di situ. Ketika ada manusia, dikatakan Yesus mengatakan, siapa yang engkau cari? Ya, manusia ini menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Tiba-tiba saja orang itu mengatakan, akulah dia. Jadi ada orang sebelum penyaliban, sebelum penangkapan mengaku akulah dia. Siapa itu? Penyesat. Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Orang ini sebelum ditangkap mengaku akulah dia. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Penyesat. Ayo. Kata Yesus yang berkata akulah dia itu adalah penyesat. Yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Siapa dia? Om cuma izin kepada host dan moderator jangan mute-mute saya. Nah, bagaimana caranya bisa kita melihat bahwa itu adalah Yudas? Kamu buka Google sekarang,
Lihat di materi internal Kristen, Alkitab Sabda, Matius 27 nomor 5. Lihat catatan kakinya di bawah. Yudas mati dengan cara disalibkan. Silakan. Silakan Anda buka Matius 27 Di mana nomor 5. ayatnya Yudas disalib? Lihat catatan Ikan kaki Yesus. Matius 27 Kau nomor percaya 5. catatan kaki atau ayat? Lihat di dalam catatan kaki Matius 27 nomor 5. Yudas mati dengan cara disalibkan. Oke, saya baca ya. Matius 27 ayat 5, betul? Iya, catatan kakinya lihat. Catatan kakinya lihat di bawah. Oke, saya mulai dari ayat 1 saja. Catatan kakinya lihat. Saya nggak suruh kau baca kau dulu. baca catatan kaki? Iya, catatan kaki itu siapa yang membuat catatan kaki di situ? Siapa Mana yang memberikan? catatan kaki? Siapa yang memberikan catatan kaki di situ? Siapa? Oke, saya baca. Gantian Ya, boleh? ya Boleh? silakan. Ya, silakan. Supaya tidak ada dusta. Karena saya akan baca semua ayat. Ya, Catatan kaki yang kau baca semua pula mau kau baca longor. catatan kakinya kau baca. Matius 27 nomor 5 di dalam kitab saudara itu. Di Alkitab Sabda ada catatan kaki. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi Yudas itu mati dengan cara disalib. Dah selesai. Oke, saya baca ya. Matius 27 ayat yang ke-32, Yesus disalibkan, bukan Kenapa Yudas 32? disalibkan. Saya baca. Jangan dicomot-comot ayat. Matius 27 catatan kakinya, Dengar catatan dulu. kaki. Kita bicara tentang penyaliban ini. Fokus di penyaliban, oke? Yang disalib ini penjahat atau orang benar? Jangan kau lari kemana-mana pertanyaanmu. Realitanya Harus. dulu. Salib ini diperuntukkan untuk penjahat atau salib ini hukuman untuk orang benar? Jawab dulu. Oke, izinkan saya membacanya, boleh? Cepatlah aku baca. Matius 27 nomor 5 tapi ya. Saya baca ya. Silakan. Ketika berjalan keluar kota, mereka pun berjumpa dengan seorang Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus, bukan salib Yudas, longor. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya bukit Coba tengkorak. kamu baca Matius 27 nomor 5 Jangan kau nya. potong-potong. Matius 27 nomor 5 itu catatan kakinya mengatakan adil dulu, apa di host. situ? Mute dia, host. Saya minta Anda membaca catatan kakinya. Catatan kaki. Sesudah menyalibkan Yesus. Catatan kakinya. Catatan kakinya Anda baca di sana. Baca. Jangan kau baca semua, nggak jelas apa yang kau sampai gigi kau lepas. Komentar, kenapa kau mute-mute Iya, aku? catatan kakinya kau baca, jangan itu kau baca. Kenapa kau mute aku? Ya disuruh catatan kaki, kita kan poinnya aja. Di situ tertulis Yudas, itu dibaca. Kemana-mana kau? Kau baca kitab atau baca catatan kaki? Nggak ada, longor kau, nggak ngerti kami apa yang kau bilang. Pasang dulu gigi kau. Oke, ini aja. Cuma di poin aja om semua. Saya hargai kau. Di mana ayatnya Yesus menyatakan aku tidak disalib, dan saya akan tunjukkan Yesus menyatakan aku disalib. Oke, baik. Saya tunjukkan Yesus mengatakan aku tidak disalib. Oke, bunyinya Oke. seperti itu ya. Ayo. Iya. Dia katakan aku tidak mati. Dengarkan. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ya, apa? Nah, di dalam kitab Mazmur dikatakan, Kenapa kau lari ke Mazmur? Pernyataan Yesus bahwa aku tidak disalib. tadi Yesus mengatakan apa? Harus digenapi tertulis tentang aku di kitab mana? Iya, itu dimaksud. Tapi kau Nah, ayat pintar. semua. Pintar. Mana Saya ulang ayatnya? lagi. Kata Yesus Mati. harus digenapi. Lukas. Yesus mengatakan Oh, yang tadi Lukas 24 ayat berapa? ayat 44. Yesus mengatakan harus digenapi yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Ya. Betul? Betul? Ayat 44 ya. Ya. Silakan.
Dia berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu. Jadi bahwa harus dikenali semua yang ada tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Apa itu? Berarti harus tergenapi kan yang ada di kitab Mazmur kan? Ya betul. Oke, saya tanya kamu. Di dalam Mazmur surat Kau jawab pertanyaan iya, saya tanya dulu. Tanya mau jawab Yesus tidak disalib. Baik. Aku tidak disalib. Oke, baik. Balik nanya pula. Oke, baik. Dengarkan. Mazmur 118. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa batu yang dimaksud? Kenapa kau lari ke batu-batu? Ini siapa yang disalib? Yesus pernyataan. Ya, baru saya bacakan ayatnya pengakuan Yesusnya kalau dia itu tidak disalib. Kutanya dulu kamu, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru itu siapa? Oke, kita fokus di pasal 24 Lukas saja daripada kelompat-lompat. Iya, Mazmur 24, Lukas 24:44 kan Mazmur rujukannya kan? Kutanya dulu samamu. Batu penjuru yang dibuang tukang bangunan itu siapa? Itu gambaran dari Yesus. Yesus, pintar. Kakinya ditolak, bro. Satu. Yesus. Nomor 26-nya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Hosana. Itu siapa? Om Cuma, kau janji tadi mau bacakan pernyataan Yesus. Iya, ikut aja. Ini terakhir sebelum saya bacakan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa? Itu nubuatan tentang Yesus, ayo. Yesus lagi. Berarti batu yang dibuang adalah Yesus, yang diberkati adalah Yesus. Maka saya tanya samamu, datar 17-nya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, ayo. Mazmur 118 nomor 17. Mazmur 118 nomor 17. Batu yang dibuang. Mazmur 118 nomor 17. Batu yang dibuang dan dia yang diberkati dalam nama Tuhan ternyata berkata, aku tidak akan mati. Jedar. Mana Yesus menyatakan aku tidak mati di Mazmur. Mazmur 118. Itu dikisah di situ penyaliban apa enggak? Ini upaya pembunuhan terhadap dirinya. Kubacakan samamu, dengarkan baik-baik. Mana ada di Mazmur? Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Saya bacakan satu. Dengarkan. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab. Aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku. Menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Dan mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah-kemah yang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar dengan keras. Tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku ini pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan itu. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur. Dan Tuhan menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah yang hari dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus Kristus yang dinubuatkan di sini. Halilintar. Ayo. Sudah? Ayo.
Ayo. Sudah. Siapa yang berkata aku tidak akan mati? Oke, kamu tahu Mazmur 117 apa itu? Aku ulang lagi pertanyaannya. Syukran Bunda, Masya Allah, barakallahu fikum. Bro. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Jangan kau ngerti. Yang berkata di Mazmur tadi, aku tidak akan mati itu siapa? Pian Om. Iya, silakan. Yang berkata aku tidak akan mati di Mazmur tadi itu siapa? Oke, saya bacakan, saya sampaikannya. Mazmur 117 itu berbicara tentang nyanyi-nyanyian daripada pemazmur. Tadi Yesus berkata harus digenapi tentang aku yang tertulis di mana? Bro, kau janji tadi akan menunjukkan pernyataan langsung Yesus bahwa ia tidak itu dia. Oke, dan saya akan sampaikan sesuai dengan yang Sumak sampaikan tadi di dalam Lukas 24. Jangan dilihat ya. Lukas 24 ayat 7, Yesus berkata sendiri bahwa sesungguhnya anak manusia yaitu Yesus sendiri harus diserahkan ke dalam tidak ada dikatakan Yesus sendiri. Pembohong. Woi, pembohong penipu. Dan disalib dan nggak ada. Hari yang ketiga. Pembohong penipu. Nggak ada kayak gitu bunyinya. Kenapa kau mit-mit aku? Tidak ada begitu bunyinya. Jangan kau berdusta di sini. Mentang-mentang kau alat setan untuk menyesatkan banyak orang. Kenapa ini orang ini pandai kali kau berdusta? Tidak boleh. Tidak boleh kau menyesatkan di sini. Mentang-mentang kau itu pengikut setan. Om cuma Lukas 24 ayat 7 Yesus sendiri berkata, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jauh kau bohong di sini, jangan kau berbohong. Saya tidak bohong. Lukas 24 ayat 6 dan 7 saya bacakan. Tadi kau bilang Matius. Tadi kau bilang Matius. Apa yang dikatakannya kepada kami ketika tadi kau bilang Matius. Tadi kau bilang Matius. Tadi kau bilang Matius, itu Lukas 24. Dengar. Kalau Lukas 24 di situ salah, kamu salah besar. Kamu salah besar. Kau tadi mengatakan yaitu bahwa anak manusia Yesus harus diserahkan. Mana ada kata Yesusnya? Di situ perkataan Yesus ketika ia masih di Galilea. Apa katanya? Ulang. Apa katanya? Ia berkata, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Anak manusia itu merujuk kepada dirinya sendiri. Bahlul. Hei, kau baca Markus 9 nomor 30 dan 31. Kau baca di situ. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Ini kau baca. Ini kau bacakan samamu. Itu siapa? Kubacakan samamu di Markus 9 aku tanya itu siapa? Kau yang bukan Yesus. Itu merujuk kepada Yudas, tidak merujuk kepada ayatnya? Yudas anak manusia diberikan kepada Yudas. Anak manusia. Yudas ini anak apa? Anak kucing. Saya tanya, mana gelar anak manusia diberikan kepada Yudas? Yudas ini bukan anak manusia. Saya tanya, di mana ayatnya? Enggak, aku tanya dulu. Yudas ini bukan anak manusia. Kau jangan longor. Jadi dikatakan Yesus begini, sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Yesus berkata, tunggu. Bukti bahwa bukan Yesus yang disalib, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dia tidak mengatakan dia tidak membunuh aku. Siapa? Hei, kalau itu untuk Yesus, dia akan mengatakan dan mereka akan membunuh aku. Gimana kau Yesus? Suka kau dikte Yesus? Yesusnya mengatakan mereka akan membunuh dia. Oke, gantian kau kan narasinya banyak kali kau. Mereka akan membunuh dia. Gantian. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia siapa? Kau tunjukkan sekarang mana ayatnya Yesus berkata langsung aku tidak disalib. Ini tadi barusan ku baca. Yang tadi barusan ku baca. Mana? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Itu bukti bukan
bukan dia. Itu disalibkan, bro. Kau ini nomor kau. Markus 9 nomor 31, Orang-orang berdosa dan 30 disalibkan dan kau bilang 31. di situ deh, membunuh. Itu disalibkan di situ kau. Kemudian kemudian Aduh. Sudah 6 tahun dia ini orang ini takia terus ini. dia tidak mengatakan aku. Oke, pakai ayat yang lain. Oke, Markus 10. Jangan kau dikte aku yang tahu. Markus 10 nomor 33 nomor 34. Sekarang kita pergi, sabar dulu. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mereka kenal, dan dia akan diolok-olok, dia diludahi, dia disesat, dia dibunuh, dan sesudah 3 hari dia bangkit. Bukan Yesus. Yesus sendiri mengatakan dia hukuman mati. Dia. Kalau Yesus, maka Yesus mengatakan aku. Tapi dia mengatakan dia. Dia itu siapa? Ya dia. Dia siapa? yang bukan aku. Dia itu siapa? Dia yang bukan aku. Aku itu siapa? Ya, aku Yesus, sementara dia yang disalib. Dia itu siapa? Dia bukan Yesus. Itu kata ganti terhadap manusia. Kata siapa? Yesus sendiri mengatakan, anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala. Dia akan membunuh dan dia akan dihukum mati, dan mereka akan menyerahkan dia. Kenapa Yesus tidak mengatakan begini? Kenapa Yesus tidak mengatakan begini? Mereka akan membunuh aku, dan mereka akan menyerahkan aku, dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan aku akan diolok-olok, aku akan diludahi, aku akan disesat, aku akan dibunuh, dan sesudah 3 hari aku akan bangkit. Kenapa tidak mengatakan itu? Yesus begitu, kenapa? Karena Kenapa? Yesus menggunakan gelar anak manusia. Dia berusaha kepada manusia. Siapa yang manusia itu? Antum ini. Antum dia kan. Yesus itu telah memberikan petunjuk, yang disalib itu adalah dia, bukan aku. Ente ini penumpang gelap. Kutanya samamu dulu. Diam dulu. Tenangkan Kau pikiranmu. belum jawab pertanyaanku dari tadi. Habis ini kamu boleh bertanya ke saya 10 pertanyaan. Saya cuma bertanya samamu 1. Oke, habis ini kau diam jangan, nggak boleh nanya lagi. Iya, baik. Dengarkan saya. Yang mau... Bilang dulu. Siap Gurunda. Ya, oke. Siap Gurunda. Dengarkan. Gitu. Ya, dengarkan. Siapa yang ingin Yesus orang benar ini mati? Tuhan atau iblis? Jawab dengan jujur. Boleh di mana sih, pertanyaanmu nggak jelas. Siapa yang Udah jelas begitu. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus orang benar ini? Tuhan atau iblis? Jawab. Oke. Siapa yang ingin Yesus disalib? Itu kan? Ya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi kehendak Bapa di surga. Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Itu doa Yesus di Taman Getsemani. Mana dalilnya Tuhan menghendaki yang dibunuh adalah orang benar? Kau bawa lagi dalil nanti itu yang lain-lain kau. Saya bilang mana pernyataan Yesus. Ada dalilnya. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah iblis. Kamu pingin kali Yesus yang disalib. Berarti kamu ini adalah perpanjangan tangan iblis. Yang iblis seperti nabimu. Tuhan tidak mau Yesus disalib. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Kamu menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Iblis juga menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti kamu ini adalah perpanjangan tangan. Berarti mulutmu itu adalah mulut iblis.
Oke, kau tanya tadi siapa yang kehendak Yesus disalib? Itu adalah Makanya orang kamu yang kalau Bapa. bicara itu kenapa suaramu kayak orang lagi ngunyah ban dalam? Makanya kau ngatur suara saya. Kamu kayak mengunyah ban dalam. Kenapa? Karena sebenarnya lidahmu itu lidah iblis. Panjang kali lidah kau itu. Aja dulu ya, kehendak Bapa di surga tentang karya penyelamatan. Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Satu pertanyaan aja nggak bisa kan? Satu pertanyaan nggak bisa. Satu pertanyaan nggak bisa dia, nggak bisa. Satu pertanyaan aja nggak bisa dia. Satu pertanyaan kamu nggak bisa tunjuk. Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap engkau yang mengatakannya? Engkau yang mengatakan aku ini adalah Mesias. Apalah gunanya aku berkata padahal engkau tidak percaya. Aku bertanya tapi engkau tidak akan menjawab. Yesus mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Coba aku baca ayatnya tadi. Lukas 22 ayat 60 berapa tadi? 69. Itu ucapan Yudas. Itu ketika Yudas disidang oleh imam-imam kepala, Yudas dia berkata, Yesus sekarang. Hei bro, kalau bilang Yesus sudah disalib, kenapa ada Yudas lagi di situ? Yudas itu bukan Yesus. Baca 69. Haleluya. Kau baca. Ada Yudas lagi. Baca Lukas 22 nomor 6869. Baca. Ya, baca. Lukas Dan 22. sekalipun aku Yesus bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Mulai Tinggi. sekarang. Mulai sekarang siapa yang duduk di sebelah kanan? Yesus. Siapa yang duduk di sebelah kanan? Yesus. Siapa yang sedang bicara? Yesus. Ada berapa Yesus? 1. Oke, saya baca ayat 70. Kalau ini anak Allah, jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Apa yang kau mengaku Yesus anak Allah? Kamu sendiri bukan aku. Nah, Kamu Yesus yang mengatakan. Hei, kalau kau baca original teksnya, tidak ada kata akulah anak Allah di situ, itu nggak ada. Kau baca sekarang original teksnya. Itu penambahan lai untuk menyesatkan kalian. Nggak ada itu. Maka mereka memberi keputusan, dengar. Lalu mereka berkata, untuk apa kita membutuhkan lagi kesaksian? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Apa kata mulutnya? Kau belum jawab pertanyaanku tadi. Mana pernyataan Yesus langsung bahwa aku tidak disalib? Lukas 22:69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Oke, siapa anak manusia di situ? Yesus. Kau bilang tadi Yudas, sekarang Yesus. Ini yang bicara siapa? Nah, longor betul kau. Ini yang disidang siapa? Yang disidang ini siapa? Yang disidang? Yang disidang ini siapa? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bilang Yesus. Nah, sekarang begini. Dengar. Ini yang bicara ini siapa? Yesus. Yesus. Kalau duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu di bumi atau di langit? Duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Iya, di langit atau di bumi? Itu bahasa bagaimana majasnya menggambarkan keagungan Yesus. Kau itu, ini oknum yang ditangkap ini yang mereka dengar, diam dulu. Nur Alim. Emosi dia.
Ini orang yang ditangkap ini, yang dikira Yesus ini, mengaku dengan mulutnya, mulai sekarang Yesus anak manusia itu udah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Nur Alim. Nah, Elohim yang maha kuasa ini, Elohim yang maha kuasa ini di langit apa di bumi? Oke, saya bacakannya gantian. Elohim, tunggu, kembali dulu. Nur Alim sudah tadi mengakui bahwa Tunggu dulu. Yang maha kuasa ini duduk di mana? Di bumi atau di langit? Kenapa di mute? Yang maha kuasa ini duduk di bumi atau di langit? Yesus maha kuasa enggak? Nggak ada dalilnya maha kuasa, potnya. Coba kau buka Yohanes 17 ayat 2. Oke. Baik. Yohanes 17 nomor 2. Kalau Sampai Anda ayat lihat 3, sampai ayat 3 aja. Ayat mau 3 sampai data 19 pun, ingat ya, Yohanes 17 itu Yesus sedang berdoa. Dengar. Iya betul. Demikianlah kata Yesus. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, ya anak, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan. Ini Yesus lagi ngapain? Berdoa atau lagi bernyanyi? Aku baca. Tunggu. Ku tanya dulu. Yesus ini sedang berdoa atau lagi bernyanyi? Berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Sang Bapa. Ya. Yang berdoa itu maha kuasa atau tidak? Kau janji tadi mau baca. Iya. Saya akan baca. Saya akan baca. Memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Oke, saya akan baca. Pertanyaan saya, yang berdoa ini maha kuasa atau tidak? Cuma kau sudah janji tadi terakhir bertanya, tadi kau bertanya lagi. Enggak, karena kau yang membawa saya ke situ, maka saya bertanya, yang berdoa ini, yang berdoa ini maha kuasa atau tidak? Jawab satu dulu, Om. Jawab, yang berdoa ini maha kuasa baca atau tidak? Dulu, baca ayat 1 sampai 3, jangan kau potong-potong. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Yang diberi kuasa ini maha kuasa atau tidak? Kenapa kau baca Iko? Yang diberi kuasa ini kuasa atau tidak? Dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan itu bukti kalau dia itu nggak kuasa. Berdoa, dia berdoa. Ya Bapak, permuliakan anakmu, supaya anakmu dipermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian juga ia akan memberikan yang hidup kekal, supaya semua yang engkau berikan kepadanya, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau lalu-lalunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal Yesus itu yang keutuh. Ini terlalu longok, terlalu framing. Sekarang yang berdoa ini maha kuasa gitu. Diberi otoritas oleh Sang Bapa. Saatnya permuliakan anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Mana mereka yang gitu ngejek-ngejek kau. Ya itu mau mereka mengenal engkau. Ya udahlah, biarlah semua hidup dan mati dalam bersetia dengan dalil membagari akidah Islam. Tapi dia sementara itu sudah betul itu. Yesus sedang berdoa kepada Dia yang maha kuasa. Kenapa Yesus berdoa? Karena dia tidak maha kuasa. Segala sesuatu yang berdoa kepada Tuhan itu bukan Tuhan. Oke, terakhir. Bro. Nur Alim. Itu bukti bahwa dia itu tidak maha kuasa gitu. Nur Alim, di sini mumpung 1.700 orang. Coba tunjukkan bagaimana testimoni skincaremu dengan cara pakai masker. Ayo. Masalah generasi. Iya, aku promosi. Dia. Aku promosi bagaimana cara menggunakan
kan Kristen. Udah menyerah dia, udah Dengan cara menyerah. memakai masker. Dah nyerah, udah nyerah kau, nyerah. Ampun Gerunda bilang cepet. Ampun Gerunda bilang. Ampun Gerunda bilang gitu nyerah. Nah, Promosi dulu skincare. Menggunakan skincare dengan cara pakai masker. Gimana ampun Gerunda bilang udah nggak usah kemana-mana kau. Ampun bilang udah nyerah. Udah. Ampun Gerunda bilang. Assalamualaikum Bang Zuma beli saya. Waalaikumsalam Bunda. Demikian tadi kampus ini mana pendapatan itu berlangsung. Dan nonton untuk pikal-pikal saja. Dan inilah bukti nyata bahasanya Kristen itu memang keimanannya keimanan buta ya. Sudah jelas tidak ada ayat yang mengatakan bahasanya Yesus itu Tuhan. Tetap saja dia ngotot, mereka ngotot bahasanya Yesus itu Tuhan gitu. Kenapa? Karena doktrin dan dogma ya, yang jelas tuh dogmanya ini, mereka ini yang menjadi apa, menjadikan hati mereka itu terkunci, itu dogmanya. Nah, bahwasanya ketika mereka mengatakan Yesus itu Tuhan, dan ketika kita baca isi kitabnya tidak ada satupun ayat ataupun kalimat yang dimana Yesus sendiri pernah mengaku Tuhan, itu tidak ada. Namun walaupun demikian mereka tetap ngotot bahasanya Yesus itu Tuhan dan tidak dapat ditawar-tawar lagi itu. Padahal mereka sendiri tidak pernah membaca isi kitabnya dan tidak pernah mempelajari isi kitabnya. Yang ada mereka ini hanya keimanan yang didasari dari warisan nenek moyangnya, lalu diimani, dipercayai dengan kekehnya bahasanya Yesus itu Tuhan. Padahal kalaupun ditelisik dari isi kitabnya sendiri ya, kitabnya orang Kristen itu tidak pernah sekalipun Yesus itu mengaku dirinya adalah Tuhan. Itu tidak pernah gitu. Tidak pernah satupun ayat yang mengatakan bahasanya aku Tuhan, sembahlah aku. Yang ada sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu ya, hanya kepada Dia saja engkau berbakti, bukan kepadaku. Yesus tidak berkata hanya kepadaku engkau berbakti, tidak, tapi hanya kepada Dia saja itu. Lalu ketika Yesus berkata aku bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi itu. Jadi Yesus ini apa bersyukur kepada dirinya sendiri kan tidak mungkin ya. Tuhan membuat sesembahan tandingan itu tidak mungkin gitu. Yesus sendiri punya Tuhan, Yesus sendiri mempersembahkan ratap tangis ya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ini Kristen malah berdoa kepada yang mempunyai Tuhan ya. Maka tidak salah ketika umat Islam mengatakan bahwasanya Kristen itu, umat Kristen menyembah manusia, itu tidak salah ya. Benar adanya karena memang Yesus itu manusia dan ia pun bertuhan gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Irib Dasani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب